Namaku Winnie. Kejadiannya terjadi sekitar tahun 2018 lalu. Ini pengalamanku saat pertama kali menghuni rumah kontrakan baru bersama teman-teman kampusku di salah satu komplek di daerah Cijerah. Sebuah rumah dengan cat berwarna putih dengan desain yang tidak minimalis namun modern. Jika dilihat dari luar, rumah ini cukup besar. Pertama kali aku masuk ke dalam rumah kontrakan ini, aku merasa cukup nyaman. Hanya saja, di dalam rumah itu terasa lembab dan sesekali tercium bau yang cukup aneh. Seperti bau menyan. Tapi aku tidak pedulikan itu. Aku coba alihkan perhatianku untuk menata kamar baruku. Sampai ketika aku sedang membereskan kamarku, pintu lemari di kamarku menutup sendiri, seperti ditarik oleh seseorang. Aku terdiam. Dalam hatiku berkata dan sedikit bercanda. Mungkin setan di sini lagi pengen ngajak kenalan atau bercanda kali ya. Oh iya, aku tinggal bertiga di kontrakan ini bersama Lily dan juga Rachel, teman kampusku. Dan kebetulan di sini ada 3 kamar. Jadi kami bertiga mengisi kamarnya satu persatu. Saat pagi hari aku terbangun, kulihat Lily dan Rachel sudah bersiap untuk pergi ke kampus. Berbeda denganku yang hari itu memang sedang tidak ada kelas. Singkat cerita, beberapa menit kemudian, mereka pun berangkat ke kampus. Dan kini tinggal aku sendiri di rumah kontrakan. Siang harinya, aku coba berjalan-jalan dan melihat isi rumah ini sambil sedikit beberes. Ada sebuah tangga sebelum menuju dapur, dan aku pun naik. Ternyata ada sebuah kamar kosong di sana, dengan jendela, tanpa gorden, dan berdebu. Sepertinya kamar itu sudah lama sekali tidak dijenggali. Aku kira rumah ini hanya terdiri dari 3 kamar. Ternyata ada 1 kamar lagi yang bisa ditempati. Lanjut, aku pun beberes di lantai 2. Kurasakan suasananya sangat tidak nyaman sekali. Ketika aku masuk dan menyapu kamar atas itu, tiba-tiba tercium bau menyan yang sangat menyengat. Sampai...
tiba-tiba saja aku mendengar suara langkah kaki yang sedang berlari. Aku coba untuk menghiraukannya dan lanjut beberes. Tapi semakin aku mencoba menghiraukannya, semakin kuat pula suara itu terdengar. Astaga, suara itu makin terdengar jelas dan lama-kelamaan seperti semakin dekat. Dan aku terkejut ketika aku dengar ada suara pintu terbanting. Refleks, aku coba tengok ke arah luar kamar. Dan sepertinya suaranya itu berasal dari kamar mandi yang ada di ujung lorong koridor lantai 2 ini. Aku mencoba menghampiri dan memastikan. Li, Chel, kalian udah pulang? Sampai ketika aku menghampiri untuk memastikan, dari dalam kamar mandi itu samar ku dengar suara seseorang yang menangis. Bulu kuduku seketika merinding dan aku pun langsung lari ke bawah. Dan ketika sampai di bawah, kulihat ternyata Lili sudah ada di sofa, seperti sedang tidur dan merebahkan kakinya. Li, lu udah pulang? Tadi yang nangis di kamar mandi lu kan? Teriakku pada Lili. Namun Lili tampaknya sudah tertidur pulas di sofa itu. Li, bangun Li. Kalau tidur pindah ke kamar aja, jangan di sini lah, kataku sambil berjalan masuk menuju kamarku. Namun kulihat Lili masih saja tertidur di atas sofa itu. Waktu pun berlalu. Aku masih terdiam di dalam kamar sampai malam pun tiba. Dan ketika aku keluar dari kamar, kulihat Lili masih tertidur di atas sofa. Li, masih tidur aja di sini? Ih, bangun Li, Pamali udah malam. Ntar ada setan loh, baru tahu rasa. Namun, lagi dan lagi, Lili tidak terbangun dan masih pulas tertidur di atas sofa. Perutku sudah mulai terasa lapar. Aku pun memutuskan untuk pergi ke dapur untuk memasak mie. Sampai ketika hendak menuju dapur, langkahku terhenti di depan tangga menuju lantai 2. Karena aku mendengar suara langkah kaki. Dari arah lantai 2 itu. Suara langkah itu semakin terdengar mendekat. Mungkin Rachel sudah pulang, pikirku. Aku langsung memalingkan kepalaku ke lantai 2 yang masih terlihat gelap. Dan suara langkah kakinya
lama-kelamaan semakin dekat. Ketika aku lihat, aku tersentak kaget. Badanku seakan terkunci menatap ke arah tangga itu. Ketika kulihat, sebuah kaki melangkah turun dari lantai 2 itu. Dan semakin jelas sampai... Astaga! Ternyata itu bukan Rachel, melainkan seorang wanita memakai baju seperti daster berwarna putih dan berlumuran darah, melangkah turun menuruni anak tangga. Wajahnya hancur dan samar. Sosok itu berkata sambil merintih kesakitan. Wanita itu semakin lama semakin mendekat dan turun mendekatiku. Aku coba untuk menggerakkan badanku, namun aku tidak bisa. Sampai kini dia tepat berdiri di depanku. Dan perlahan sosok itu membungkukkan badannya, dan kini wajahnya tepat berada di depanku. Dan dia berkata, tubuhku saat itu benar-benar tidak bisa bergerak. Hingga kulihat sosok wanita menyeramkan itu berteriak histeris. Dan itulah hal terakhir yang aku ingat. Ketika sadar, aku sudah tertidur di atas sofa. Kulihat di sana ada Lily dan juga Rachel. Katanya mereka menemukanku tertidur di depan tangga. Aku pun langsung menceritakan apa yang aku alami. Sampai aku terkejut ketika mereka berdua meminta maaf kepadaku karena sudah pulang malam hari. Aku sempat bertanya, bukannya Lily dari tadi siang sedang tidur di sofa? Mendengar pertanyaanku itu, Lily pun bilang kalau dia dari tadi belum pulang ke rumah. Dia dan Rachel mendadak ada kelas tambahan dan mengharuskan untuk pulang lebih malam. Aku pun terdiam lemas mendengar semua itu. Jadi, selama tadi seharian di rumah, yang aku lihat tertidur di sofa itu siapa? Semenjak hari itu, kami pun memanggil orang pintar untuk membersihkan rumah kontrakan ini. Dan ternyata memang benar adanya. Rumah kontrakan kami memang banyak penghuninya. Salah satunya adalah sosok wanita di lantai 2 itu, yang katanya sampai saat ini dia terus meminta tolong.